Beyond Time, episode 62. Guru ketujuh telah memberi Suking sebuah jalan untuk diikuti, yang membuatnya meniru citra seorang dewa, meskipun tanpa wajah. Suking telah memberi si bisu jalan untuk diikuti, untuk mempelajari kitab suci menelan jiwa api unggun, yang merupakan jalan pembantaian. Ia merasa jalan itu cocok untuk si bisu. Suking tahu bahwa hidupnya hingga saat ini penuh dengan pembunuhan dan kebrutalan. Bertindak sebagai pelindung Dharma baginya beberapa hari terakhir ini, Suking merasa seperti sedang melihat versi lama dirinya. Dunia ini berubah-ubah, dan hanya melalui kultivasi seseorang dapat menemukan keamanan dan stabilitas. Si bisu adalah seorang pembunuh, dan orang-orang seperti Suking cocok untuk kultivasi kitab suci menelan jiwa api unggun. Si bisu mencamkan nasihat Suking. Ia selalu menjadi pengikut yang taat, nalurinya adalah untuk menghormati yang berkuasa. Setelah mengantar si bisu pergi, Suking tidak beristirahat. Ia langsung menuju divisi transportasi. Namun, ketika ia tiba, hari sudah malam, dan hal pertama yang dilihatnya adalah seorang murid perempuan yang tersipu malu di samping Zhang San. Sementara itu, Zhang San sedang asyik menghisap pipanya. Suking mengenali murid perempuan itu. Ia adalah seorang kultivator alkimia dari puncak kedua, dan Suking ingat pernah melihatnya bersama Gu Muking ketika mereka datang untuk meminta jasa pengawal dari Zhang San. Ia tidak terlalu cantik, tetapi rupawan. Melihat Suking mendekat, wajahnya semakin memerah, lalu cepat-cepat menggenggam tangan Gu Muking dan pergi. Catatan, adegan Zhang San dan murid-murid puncak kedua ada di bab 94, meskipun gadis ini tidak disebutkan secara spesifik di sana. Kita lanjut ke alur ceritanya. Suking tidak berniat mencampuri urusan Zhang San, dan baru saja akan bertanya hal lain ketika Zhang San dengan bangga mengangkat dagunya. Nah, bagaimana menurutmu? Aku cukup gagah, kan? Luar biasa, kata Suking sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia tahu reaksi seperti ini cenderung menyenangkan orang lain. Baik kapten maupun tuannya, semua orang tampaknya menyukainya. Zhang San tampak sangat gembira saat melihat ekspresinya. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk Suking, lalu berkata, "Serahkan. Kau meledakkan perahu dharmamu, kan? Apa kau akhirnya melihat efek partisipasi?" Suking berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Ia mengeluarkan perahu dharma. "Kau tidak melihatnya? Mustahil." Zhang San memeriksa Dharmaskiff dengan cemas. Setelah beberapa saat, ia tampak mulai mengerti. "Oh, begitulah, kau tidak menggunakan semua peledakan diri. Tapi, Suking, ini pertama kalinya kau benar-benar membawa benda ini kembali utuh. Aku yakin itu tidak mudah. Teruskan." Zhang San tertawa terbahak-bahak. 3 hari, aku akan menyelesaikannya saat itu, dan hasilnya akan sama persis seperti sebelumnya. Kau harus bergerak, Suking. Isi lubang Dharma itu dengan jiwa. Dengan begitu kau bisa membentuk automaton roh dan meningkatkan benda ini. Aku sudah melakukannya, jawab Suking dengan tenang. Hah, Zhang San tercengang. Ia juga mengolah kitab suci menelan jiwa api unggun, dan tahu betapa besar usaha dan pengorbanan yang dibutuhkan untuk mengisi 120 lubang Dharma dengan jiwa. Dan ia tidak lupa bahwa Suking sebenarnya memiliki 4 api kehidupan. Secepat itu, Suking mengangguk, lalu menyalakan seluruh 120 lubang dharmanya. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari jiwa-jiwa yang terkurung di dalam dirinya. Energi itu berubah menjadi energi dendam yang menyapu ke segala arah dengan kekuatan dahsyat. Melihatnya, Zhang San tersentak. Kalau begitu, 3 hari tidak akan cukup. Aku butuh 7 hari. Setelah itu, kau bisa menggabungkan jiwa-jiwa itu dengan kapal, dan kau akan memiliki Dharmaskiff. Zhang San terlihat sangat bersemangat, sampai-sampai ia mengabaikan Suking dan membawa Dharmaskiff itu pergi untuk segera mulai mengerjakannya. Melihat kepergiannya, Suking menangkupkan tangan dan membungkuk dalam-dalam. Kemudian, ia berangkat ke markas divisi keamanan khusus, tempat ia berencana tinggal selama 7 hari ke depan. Divisi keamanan khusus di Seven Blood Eyes akhir-akhir ini sibuk. Mereka fokus bekerja sama dengan departemen lain di sekte tersebut, serta menangani berbagai misi terkait koalisi. Seven Blood Eyes kini telah mantap menjalankan perannya sebagai bagian dari koalisi. Para pengikut sekte secara teratur pergi menjalankan misi koalisi, dan Suking melihat lebih banyak pengikut dari sekte lain di ibu kota Seven Blood Eyes.
Para pengikut Seven Blood Eyes tidak hanya setia pada Seven Blood Eyes. Mereka sering pergi ke kota lain untuk berbelanja, berbisnis, dan bahkan membuka toko. Bahkan, bergabungnya Seven Blood Eyes ke dalam koalisi telah meramaikan suasana. Saat ini, ada banyak misi yang berfokus pada Gunung Pendekan Dao Tiga Roh. Setelah memeriksa berkas-berkas, Su King melihat bahwa tempat itu akhir-akhir ini lebih ramai. Populasi di 137 negara cabang mereka telah menurun drastis, dan para kultivator menyebar semakin luas, memburu orang-orang baru untuk menebus kerugian. Ekspedisi perburuan mereka menjadi begitu sering sehingga koalisi mulai memantau situasi dengan saksama. Terkadang, gesekan muncul di antara kedua organisasi sebagai akibatnya. Kaptennya tidak ditemukan dimanapun. Su King tidak yakin apa yang sedang direncanakannya, tetapi ketika menyadari Wu Jianwu juga tampaknya hilang, ia bertanya-tanya apa yang sedang mereka berdua rencanakan. Su King menatap curiga ke arah Sekte Ketenangan Gelap sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. Beberapa petugas dari Divisi Keamanan Khusus baru-baru ini berangkat untuk inspeksi kedua di anak sungai. Su King dan Kapten tidak ikut kali ini. Sebaliknya, ada beberapa petugas pendirian Yayasan Dua Api dari Puncak Kelima yang akan memimpin. Karena semua itu, Divisi Keamanan Khusus tampak jauh lebih sepi dari biasanya. Su King menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi ia sangat puas dengan apa yang ada di Divisi Keamanan Khusus. Duduk bersila di kantornya, ia kembali fokus pada lubang Dharma ke-121 miliknya. Aku bisa membukanya di antara hidup dan mati. Dalam perjalanan pulang dari tamasya baru-baru ini, dia sudah punya rencana untuk membuka lubang ke-121 itu. Rencana itu masih sangat awal, dan membutuhkan banyak fleksibilitas dan penyesuaian. Aku mungkin memerlukan bantuan harta terlarang Seven Blood Eyes. Su King memikirkan kembali apa yang dikatakan guru ketujuh tentang hal itu. Dan sekarang, ia hanya ingin menunggu 7 hari sampai perahu dharmanya ditingkatkan menjadi kapal dharma, lalu ia akan pergi mengunjungi harta karun terlarang dan melakukan beberapa ujian. Meski begitu, ia tahu rencananya ini berbahaya. Ia bahkan agak ragu untuk mencobanya atau tidak. Saya tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini. Dalam 7 hari, saya bisa pergi ke sana dan memeriksanya. Itu keputusannya. Baginya, membuka lubang Dharma ke-121 itu akan sangat bagus, tetapi jika dia tidak bisa melakukannya, dia tidak akan memikirkannya. Selama beberapa hari berikutnya, ia tetap tenang dan fokus menyempurnakan semua aspek rencananya. Pada malam hari ke-7, ia menerima pesan suara dari Zhang San yang memberitahu bahwa perahu dharmanya telah selesai. Setelah menyimpan slip giok transmisi, Su King berdiri dan meninggalkan Divisi Keamanan Khusus. Besok aku akan mengunjungi harta karun terlarang sekte itu. Ia menatap langit untuk melihat waktu. Hari sudah sore, dan langit merah mengingatkannya pada suatu hari di masa lalu. Awan merah yang membentang memancarkan cahaya merah ke wajah dewa yang hancur di atas. Segalanya tampak seperti warna darah. Su King mengalihkan pandangannya. Entah kenapa, ia merasa gelisah. Perasaan yang tak biasa ia rasakan, dan membuatnya sangat gelisah. Sayangnya, ia tak tahu pasti apa penyebabnya. Setelah merenungkannya, ia bergegas ke divisi transportasi. Tak lama kemudian, ia melihat perahu Dharmaskif tuannya yang tak berwajah. Perahu itu tampak sama seperti sebelumnya. Namun, setelah diamati lebih dekat, terungkap bahwa perahu itu memiliki keilahian yang lebih kuat, dan juga memiliki lebih banyak formasi mantra dan simbol magis yang unik. Itu untuk otomat roh yang akan segera kau bentuk, Zhang San menjelaskan. Itu akan memudahkanmu mengendalikan Dharmasip. Aku tidak akan membuang waktu menjelaskan. Su King, ambillah jiwa-jiwa yang terpenjara itu dan gunakan metode kitab suci menelan jiwa api unggun untuk memasukkannya ke dalam Dharmaskif. Su King menarik napas dalam-dalam, lalu tanpa ragu sedikit pun, mengaktifkan 120 lubang dharmanya, bagaikan 120 gunung berapi yang meletus. Kekuatan Dharma melonjak dan api berkobar. Panas yang hebat bergulung-gulung. Di dalam api, segala sesuatu di sekitar Su King berputar dan terdistorsi. Tanah mengering dan retak, dan Zhang San menarik napas tajam lalu mundur. Su King memancarkan begitu banyak tekanan hingga Zhang San hampir tak tertahankan. Matanya sakit, kuat sekali, gumamnya.
Suking segera mulai melakukan gerakan mantra dengan kedua tangannya, jari-jarinya menjadi kabur. Dengan menggunakan teknik kitab suci menelan jiwa api unggun, ia mengambil sekitar separuh jiwa yang terpenjara dan mengirim mereka keluar dari dirinya ke dalam bayangan jiwa raksasa dengan ekspresi wajah yang ganas. Gerakan mantra Suking berubah, dan ia mengirimkan api Stygian, menyelimuti bayangan jiwa tersebut dan menciptakan sesuatu seperti baju zirah. Dengan baju zirah tersebut, keganasan dan energi dendam bayangan jiwa yang berdenyut tertahan. Kemudian Suking mengarahkannya ke dalam perahu Dharma. Zhang San membantu, mengaktifkan kekuatan Dharma Skiff dan membuatnya bergetar. Ketika bayangan jiwa masuk, cahaya menyilaukan memancar keluar. Bahkan prajurit Vajra Emas Patriark pun tercengang saat menyaksikan dari dalam tusuk sate besi. Bagaimanapun, ini adalah otomat roh kedua milik Viendissu, dan dia harus memerhatikan dengan saksama untuk melihat apakah itu akan menjadi ancaman. Ketika bayangan jiwa itu sepenuhnya memasuki perahu Dharma, perahu itu bergetar hebat, dan haluan perahu yang tak berwajah itu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, muncul wajah yang mengerikan. Wajahnya sama dengan bayangan jiwa itu. Sebuah sensasi baru memenuhi pikiran Suking, sesuatu yang berbeda dari perahu Dharma. Seolah-olah benda ini kini menjadi bagian dari inderanya sendiri. Berdasarkan pemahamannya, perahu Dharmanya kini telah lengkap, dan kendalinya atas perahu itu jauh lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Melupakan bayangan jiwa, bahkan hanya formasi mantra akan melampaui level pendirian fondasi, dan dapat mengancam para ahli inti emas. Sekarang, ini bukan lagi Dharma Skiff. Ini adalah Dharma Ship. Mata Suking berbinar-binar, dan Zhang San tampak sangat gembira. Berhasil. Saat langit berubah lebih merah, dua sosok berjalan di sepanjang jalan di ibu kota Sekte Pedang Awan melonjak di koalisi 8 sekte. Satu berjalan di depan, yang lain di belakang, bagaikan pelayan dan tuan. Keduanya mengenakan jubah hitam, dengan topeng yang menyerupai wajah sang dewa yang hancur, memancarkan aura mengerikan. Kota yang ramai sekali, kata orang di depan. Suaranya terdengar muda, dan juga terdengar tersenyum. Apakah pertunjukannya akan segera dimulai, Merpati Malam? Tuan, saya telah menerima jawaban atas pertanyaan Anda. Pertunjukan akan segera dimulai. Hampir pada saat yang sama ketika Night Dove merespons, air di anak sungai Everlasting Immortal Profundity River di luar koalisi 8 sekte berubah. Suasana berubah gelap gulita. Setelah koalisi 8 sekte menggunakan harta karun terlarang mereka untuk menghancurkan sekte arbiter muda dan bendungan mereka, sungai abadi-abadi mengalir deras dari pegunungan keselamatan arbiter tertinggi melintasi daratan menuju koalisi 8 sekte. Sungai itu memelihara bangsa-bangsa kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan memastikan populasi manusia berkembang pesat. Akibatnya, koalisi menjaga sungai dengan ketat, terus-menerus mengirimkan patroli inspeksi ke sana kemari untuk menjaga keamanannya. Namun hari ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dan tempat terjadinya peristiwa itu tidak terlalu jauh dari koalisi 8 sekte. Faktanya, itu dihitung sebagai wilayah yang dikuasai langsung oleh koalisi 8 sekte. Entah mengapa, air di sana berubah dari sangat jernih menjadi hitam pekat. Dari kejauhan, sungai di hulu masih tampak memiliki energi abadi yang kuat, tetapi saat air mengalir ke wilayah ini, ia mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat dan jelas penuh dengan mutagen. Mutagen di dalamnya sangat kuat. Bahkan, ini mengingatkan pada apa yang terjadi pada sungai abadi-abadi ketika muncul dari tanah terlarang prefektur penerima kaisar. Kabut hitam mengepul dari air, begitu pekat hingga terasa nyata. Kabut itu berubah menjadi kabut mutagen yang mengepul ke tepi sungai, mengikis apapun yang disentuhnya, mengubah tanaman menjadi warna ungu kehitaman. Makhluk hidup berjuang keras untuk bertahan hidup di dalamnya. Yang paling mengerikan adalah kabut mutagen itu tampaknya melahap energi spiritual. Energi spiritual di area itu menyusut dengan cepat. Sungai itu kini berubah menjadi sumber mutagen. Setiap tetes air meluap dengan kadar mutagen yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, kabut itu menjadi fatal bagi makhluk hidup. Hanya butuh sesaat bagi kabut itu untuk memengaruhi kubah surga itu sendiri. Awan hitam memenuhi langit, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Denyut-denyut yang nyaris tak terlihat mulai menyebar dari air sungai. Kemanapun mereka lewat, mereka mengubah tingkat kehidupan dari apa yang mereka sentuh. Kehidupan runtuh karena dirusak secara dramatis. Masih ada lagi.
Air sungai juga menjadi sangat beracun. Seiring racun itu menyebar, sungai menjadi tercemar dan korosif. Ikan-ikan roh yang tak terhitung jumlahnya mati, dan yang tidak mati mulai bermutasi. Mereka menjadi binatang buas yang melolong ganas. Sungai-sungai kecil yang terhubung ke sungai juga terdampak, dan makhluk-makhluk di sana juga mulai bermutasi. Akhirnya, gerombolan jiwa-jiwa pendendam muncul dari air, tak terhitung banyaknya, membuat sungai itu terasa angker dan jahat. Jiwa-jiwa pendendam ini berbeda dengan jiwa-jiwa biasa. Alih-alih memancarkan energi dingin dan jahat, mereka memancarkan panas yang membakar, yang menyebabkan air bergelembung dan mendidih. Jika ada makhluk maha kuasa yang hadir, mereka pasti bisa melihat sumber kejadian ini. Itu adalah sebuah altar yang didirikan di dasar sungai. Altar itu dilindungi oleh sihir penyembunyi yang tak mudah ditembus. Ada sebuah botol hitam kecil di atas altar, yang darinya mengalir cairan hitam yang menyatu dengan air sungai. Maka dari itu, anak sungai dari sungai abadi yang abadi ini tiba-tiba menjadi sangat mematikan saat mengalir ke koalisi 8 sekte. Karena kejadiannya begitu dekat dengan koalisi, hampir seketika air menjadi mengerikan dan penuh mutagen, air itu mengalir deras ke kota besar itu. Meskipun koalisi telah lama mengambil tindakan untuk menghadapi situasi seperti itu, dampaknya tampaknya secara khusus menargetkan pertahanan tersebut, membuatnya hampir sepenuhnya tidak efektif. Formasi mantra runtuh, bendungan runtuh, penghalang magis hancur berkeping-keping. Kekuatan beku dilepaskan yang dimaksudkan untuk menghentikan aliran air, tetapi jiwa-jiwa yang luar biasa panas melelehkan es, menghentikan efeknya. Dalam sekejap, koalisi 8 sekte terguncang hebat, lonceng berbunyi, dan para murid bergegas ke jalan. Semua orang benar-benar terkejut saat mereka melihat ke arah sungai kedalaman abadi-abadi. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak bisa membiarkan air yang tercemar mutagen membanjiri kota. Jika mereka melakukannya, itu akan menjadi pukulan telak bagi koalisi. Koalisi tersebut merupakan salah satu dari 6 kekuatan besar di prefektur penerima kaisar, dan memiliki kekuatan cadangan yang sangat besar. Meskipun pertahanan garis depan sedang lemah, masih banyak langkah lain yang bisa diambil dalam situasi seperti ini yang tidak diketahui oleh para murid biasa. Hanya para patriark dan pemimpin sekte yang memiliki pengetahuan itu. Tak lama kemudian, para pemimpin itu muncul. Sebuah tanggul tanah raksasa menjulang di balik tembok kota, menghalangi laju air. Aliran energi pedang yang tajam menebas air, membunuh makhluk-makhluk jahat di dalamnya. Sejumlah besar pil obat pun mengalir deras untuk menetralkan racun dan mutagen. Para patriark mengambil tindakan langsung, menghalangi kabut berbahaya itu. Seluruh kota bergetar ketika sebuah kanal raksasa muncul di sekeliling kota, mengalihkan air yang masuk ke laut terlarang. Berkat langkah-langkah ini, dampak buruknya sebagian besar dapat diringankan. Reaksi cepat dan pertahanan yang luar biasa menunjukkan bahwa koalisi 8 sekte memang termasuk di antara 6 kekuatan besar. Namun, mutagen dan racunnya masih memiliki beberapa efek, sehingga para murid biasa sudah bekerja keras untuk menghilangkannya. Lagi pula, masuknya air sungai hanyalah sebagian dari masalah. Yang lebih penting dari itu adalah asal-muasal pencemaran. Para ahli terkemuka dari berbagai sekte, termasuk para leluhur, bergegas mencari sumber masalahnya. Para murid bergegas menangani situasi tersebut. Meskipun situasinya jelas mendesak, tetapi semua orang bergerak dengan efisien dan tertib. Suking berada di divisi transportasi, baru saja menerima darmasipnya ketika slip giok transmisinya bergetar saat instruksi datang dari sekte. Wajah Sang San muram ketika ia melihat informasi dan perintah juga datang untuknya. Keduanya bertukar pandang, dan keduanya bisa melihat betapa khawatirnya satu sama lain. Tanpa sepatah kata pun, mereka terbang menuju tugas masing-masing. Ada yang aneh, pikir Suking, menatap awan merah yang nyaris tak terlihat di balik kabut hitam. Campuran merah dan hitam menciptakan sesuatu yang tampak hampir ungu. Ketika ia melihat warna ungu itu, ia teringat kembali betapa gelisahnya ia sebelumnya. Sensasi itu masih membekas dalam dirinya. Jelas bagi siapapun bahwa situasi dengan air sungai kemungkinan hanyalah awal dari masalah yang lebih besar. Air sungai harus ditangani, baik dari segi mutagen maupun racunnya. Dan jelas, para tokoh tingkat patriarklah yang harus menemukan sumber masalahnya. Namun, jika kita mempertimbangkan koalisi 8 sekte secara keseluruhan,
masalahnya tidak terlalu parah dan tidak akan butuh waktu lama untuk diselesaikan. Pertanyaan sebenarnya adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Suking tahu bahwa jika ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, pasti para petinggi koalisi sudah sampai pada kesimpulan yang sama. Ia mempercepat langkahnya menuju markas utama Seven Blue Eyes. Saat ia berpacu melintasi kota, ia melihat banyak manusia fana yang melihat sekeliling dengan kaget, begitu pula banyak murid dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Meskipun semua orang sibuk dengan tanggung jawab masing-masing, mereka semua merasa khawatir. Sekte-sekte mengaktifkan harta tabu mereka untuk menangkal potensi penyerbu, menyebabkan sinar cahaya berkilauan memancar keluar. Namun, saat cahaya harta tabu itu memancar keluar, cahaya merah dari sekte pedang awan melonjak lebih terang daripada yang lain. Cahaya merah itu mengguncang langit dan bumi, dan menarik perhatian banyak mata. Hampir seketika, semua orang menatapnya. Meskipun tidak ada murid yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, mereka semua berspekulasi. Sementara itu, Patriark Awan melonjak, salah satu dari 3 patriark yang bergegas keluar untuk menangani sumber masalah sungai, menoleh ke arah sekte, dan wajahnya muram. Alasannya adalah, harta karun terlarang itu tidak dikendalikan olehnya. Cahaya terang yang terpancar dari harta karun terlarang sekte pedang awan melonjak berwarna merah darah, dan saat membubung ke langit, ia berubah menjadi pohon raksasa berwarna darah. Pohon raksasa itu menyebar, batangnya dipenuhi wajah-wajah ganas yang tak terhitung jumlahnya, semuanya melolong sedih. Pohon itu memiliki terlalu banyak daun untuk dihitung, dan semuanya memancarkan energi pedang yang tak terhentikan yang menyebabkan langit bergetar. Energi pedang itu kemudian menjadi pusaran raksasa yang mengirimkan proyeksi pedang yang mencambuk ke kiri dan ke kanan. Pusaran itu begitu besar hingga menyelimuti seluruh koalisi 8 sekte. Suking hampir sampai di markas Seven Blue Eyes ketika ia mendongak dan melihat apa yang terjadi. Ekspresinya berubah saat ia merasakan tekanan mengerikan yang menerpanya. Rasanya seperti kubah surga itu sendiri telah berubah menjadi lautan pedang berwarna merah darah. Selanjutnya, sesosok muncul di puncak pohon besar itu. Ia mengenakan jubah emas yang gelap di bagian bawah dan perlahan menjadi terang saat naik. Di kepalanya terdapat mahkota biru bertahtakan permata ungu, dan di bawah kakinya terdapat pedang perunggu kuno berhiaskan awan yang berputar-putar. Wajahnya pucat namun sangat tampan, hanya saja rongga mata kanannya kosong, dan mata kirinya memancarkan keganasan dan bahkan kejahatan. Saat ia muncul, semua orang yang melihatnya merasa terguncang hebat. Dia tak lain adalah Master Sengyun. Ia berdiri di atas pedang perunggu kuno yang melayang di atas pohon darah, menatap segala sesuatu di bawahnya sambil tersenyum. Senyum itu mengandung kesedihan, tetapi di saat yang sama, kegilaan yang mendalam. Ini, katanya lembut, adalah pertunjukanku yang berlumuran darah. Saat kata-kata itu terucap, pohon darah raksasa itu tiba-tiba meletus, menyemburkan lautan merah raksasa ke angkasa lalu turun, menuju markas Seven Blue Eyes. Pohon itu bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga, sesaat kemudian, telah menyebar hingga menutupi seluruh markas Seven Blue Eyes. Kemudian, pohon raksasa lain muncul dari dalam markas. Gunung berguncang, langit dan bumi bergetar. Master Sengyun perlahan merentangkan kedua tangannya ke kedua sisi dan menatap wajah sang dewa yang hancur di langit. Torchlight, harap perhatikan baik-baik. Saat koalisi 8 sekte berguncang, termasuk ibu kota sekte pedang awan melonjak, 2 sosok berjubah hitam terlihat di puncak sebuah bangunan di sana. Keduanya mengenakan topeng yang menyerupai wajah dewa yang hancur. Salah satu dari mereka berdiri, yang lain duduk. Pria yang duduk itu memainkan kotak kayu tua sambil menatap Master Sengyun. Meskipun pria ini berada di tanah dan Master Sengyun di udara, pemuda yang duduk itu tampak seperti sedang melihat serangga. Sambil tersenyum, dia berkata, Night Dove, apakah itu orang yang sedang melakukan pertunjukan? Bukan, Tuan, bukan dia, jawab merpati malam dengan hormat. Matanya yang berkilauan dengan banyak berkas cahaya bintang, menoleh ke arah 7 mata darah. Tuan, nikmatilah pertunjukannya sementara aku akan memberikan hadiah kecil kepada 7 mata darah. Setelah hari ini, semua orang di prefektur penerima kaisar akan kembali mengenali Torchlight. Dan Anda, Tuan, selama ini, mereka hanya menganggap Torchlight sebagai organisasi yang masih baru. Tetapi dengan kehadiran Anda, Tuan, Torchlight menjadi berbeda.
Silakan, kata pemuda itu sambil tersenyum. Sambil memainkan kotak kayu itu, ia menoleh ke arah Seven Blue Ties. Adik kecilmu akan menangis lagi. Perkembangan yang tiba-tiba dan mengejutkan itu menyebabkan wajah-wajah berjatuhan di seluruh sekte yang membentuk koalisi. Patriark Awan Melonjak segera berbalik dan meninggalkan sungai saat ia bergegas kembali ke kota. Ia menatap Master Seng Yun yang melayang di langit, merentangkan tangan, menatap wajah sang dewa yang hancur. Dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang, sang patriark kemudian menatap pohon darah yang tumbuh dari dalam 7 mata darah. Hanya ada 3 orang yang bisa mengendalikan harta karun terlarang Sekte Pedang Awan Melonjak. Ia adalah salah satunya. Yang lainnya adalah pemimpin sekte. Dan yang ketiga adalah putranya sendiri, yang telah ditunjuk untuk menjadi pemimpin sekte berikutnya. Itu adalah ayah Master Seng Yun, Chu Tiankun. Geram Patriark Soaring Cloud saat dia melihat ke arah markas sektenya. Catatan, Chu Tiankun, Chu tidak muncul dalam daftar 100 nama keluarga paling umum. Nama keluarga ini sama dengan Chu Seng Yun, Master Seng Yun. Tian berarti surga atau langit, dan Kun berarti kelompok. Tian pada dasarnya berima dengan Den, hanya saja diawali dengan bunyi Ty. Mirip dengan Tien, Kun sulit diucapkan karena terdiri dari bunyi-bunyi yang pada dasarnya tidak ada dalam bahasa Inggris. Saya sarankan untuk mengucapkannya seperti Chun atau Chon. Madame Deadblade mengatakan bahwa ketika melihat nama ini, ia membayangkan seorang pria yang melayang di langit sambil memandangi sekelompok pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ayah, seorang pria parubaya melangkah keluar dari markas besar Sekte Pedang Awan Melonjak. Melayang ke langit dan berdiri di samping Master Seng Yun, ia menatap ke arah Patriark Awan Melonjak dan membungkuk hormat. Ini adalah orang yang sama yang tubuhnya telah dihancurkan oleh Master Ketujuh di Seven Blue Ties di Phoenix Selatan. Mengapa kau melakukan ini? Tanya Patriark Soaring Cloud. Ayah benar-benar tidak tahu. Chu Tiankun tersenyum misterius, matanya penuh racun saat menatap Patriark Awan Melonjak. Putraku tidak melakukan kesalahan apapun hingga pantas dilahirkan sebagai kembar siam. Mereka seharusnya kembar biasa. Ayah yang mulia, ayah, melakukan sesuatu untuk memastikan yang satu melahap yang lain. Ayah menjadikan mereka serangga berbisa dalam toples. Kau memang sudah berencana merasuki putraku sejak lama, kan? Kau ingin dia menjadi reinkarnasimu berikutnya. Lampu kehidupan itu sepertinya keberuntungan baginya, tetapi sebenarnya lampu itu mengandung sedikit resonansi ilahimu. Kau bisa saja membunuhnya hanya dengan pikiran. Aku sebenarnya senang melihat lampu kehidupan itu diambil darinya. Tapi kalau aku tidak berpura-pura marah, kau pasti tidak akan senang. Jadi aku menurutinya. Kupikir, mengingat bagaimana akhirnya, kau akan melupakan niatmu untuk mengambil putraku. Sebaliknya, kau melakukan persis seperti yang kau harapkan dari seorang patriark tua. Kau menukar putraku dengan presiden. Karena kau tidak bisa memilikinya, kau menyerahkannya untuk dijadikan klon. Bagaimana mungkin aku tidak marah pada koalisi setelah kejadian itu? Bagaimana mungkin aku tidak membenci ayah sepertimu sampai ke sumsum tulangku? Apalagi pilihanku selain memberontak. Sejujurnya, aku seharusnya berterima kasih kepada Seven Blue Ties. Tapi mereka memang melukai putraku, jadi di saat yang sama, aku membenci mereka dengan sepenuh hati. Karena itu, meskipun awalnya aku berencana untuk menampilkan pertunjukan berlumuran darah di Sekte Pedang Awan Melonjak, akhirnya aku menyetujui permintaan putraku dan memutuskan untuk melakukannya di Seven Blue Ties. Kau takkan lolos begitu saja, kata Patriark Awan Melonjak, melotot ke arah putranya. Lalu ia menyadari ada yang tak biasa pada wajah putranya, dan raut wajahnya berubah semakin tak sedap dipandang. Saat Chu Tiankun tersenyum, wajahnya menggeliat, dan sebuah topeng muncul. Topeng itu menggambarkan wajah sang dewa yang hancur, menyeramkan sekaligus menakjubkan, berdenyut dengan fluktuasi tak terbatas. Fluktuasi itu bukanlah energi Chu Tiankun sendiri, melainkan kemampuan ilahi dalam topeng itu sendiri, yang menciptakan penghalang pertahanan di sekelilingnya. Dengan pertahanan seperti itu, ia memang tidak sebanding dengan ayahnya, tetapi ia akan mampu bertahan dengan aman selama waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar. Seseorang akan datang menjemputku, kata Chu Tiankun. Aku hanya butuh waktu sebatang dupa. Sementara itu, di Seven Blue Ties, pohon darah memancarkan aura yang mengejutkan ke segala arah,
menyebabkan warna-warna liar berkilat di langit dan bumi, serta mengirimkan angin kencang kemana-mana. Markas gunung bergetar, menyebabkan longsoran batu besar, dan mengguncang seluruh area. Kekuatan penghancur sekte dari harta karun tabu meletus, membuatnya tampak seolah-olah gunung itu akan hancur total. Terlebih lagi, bayangan berwarna darah muncul dari pepohonan, dengan ekspresi ganas di wajah mereka saat mereka menyerbu turun. Dari kejauhan, 7 mata darah tampak seperti bayangan kabur. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila karena cemas. Namun, mustahil bagi Seven Blood Eyes untuk bergabung dengan koalisi ini tanpa siap membela diri. Apalagi mengingat Master Seven dan Sir Blood Smelter sama-sama dikenal karena rencana licik dan visi jauh ke depan mereka. Begitu pohon darah muncul, Sir Blood Smelter muncul, berubah menjadi aliran benang berwarna darah yang melesat dengan rakus ke arah pohon itu. Tuan ketujuh berada tepat di belakangnya, siap bekerja sama untuk mengendalikan pohon itu. Pada saat yang sama, di tanah leluhur Sea Zombie, harta karun tabu 7 mata darah muncul. 7 mata terbuka, dan cermin raksasa itu berputar ke arah 7 mata darah. Begitu cermin itu mengunci pohon itu bergetar hebat. Fluktuasi yang mengerikan terjadi, dan kemudian sebuah mata terlihat di pohon itu. Kemudian mata kedua dan ketiga. Mata-mata itu adalah manifestasi dari harta karun tabu 7 mata darah. Saat mata itu muncul, sebuah kekuatan unik meletus. Kekuatan mencuri. Tanpa diduga, Seven Blood Eyes memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri harta karun terlarang milik Sekte Pedang Awan Melonjak. Sebuah perkembangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berpartisipasi dalam apa yang terjadi membutuhkan tingkat kultivasi tertentu. Akibatnya, di seluruh Seven Blood Eyes, hanya Master Seven, Sir Blood Smelter, dan harta karun tabu yang dapat bereaksi dan menghancurkan pohon itu. Sementara itu, semua murid tercengang melihat apa yang terjadi. Namun, para penguasa puncak telah mengeluarkan perintah tentang apa yang harus dilakukan, sehingga tindakan segera diambil untuk menghadapi bayangan darah yang menyerang sekte. Meskipun Seven Blood Eyes tampak kacau, kenyataannya, sekte tersebut bereaksi dengan sangat tertib. Mudah dibayangkan apa yang akan terjadi jika Seven Blood Eyes benar-benar menguasai benda terlarang milik Sekte Pedang Awan Melonjak. Jika itu terjadi, dan Seven Blood Eyes menguasai 2 harta terlarang, mereka akan langsung menjadi jauh lebih kuat. Para patriark dan matriark sekte lain memperhatikan dengan saksama apa yang sedang terjadi. Namun, mereka tampak sama percaya diri dan santainya seperti Master Seng Yun dan ayahnya, Chu Tiankun. Mereka sama sekali tidak tampak khawatir, mungkin karena mereka sudah mengerti persis apa yang sedang terjadi. Master Seng Yun dan Chu Tiankun mengkhianati sekte dan menggelar pertunjukan berlumuran darah. Itulah sebabnya air sungai tercemar, untuk menarik perhatian para pemimpin koalisi dan memaksa mereka mengaktifkan harta karun terlarang mereka. Karena itu, wajar saja jika orang-orang dari Torchlight menonton. Lagi pula, Torchlight adalah satu-satunya organisasi yang memiliki aturan terkait pertunjukan berlumuran darah. Dan itu berarti anggota Torchlight yang menonton pertunjukan itu pastilah anggota koalisi di suatu tempat. Mengingat hal itu, dan mengingat koalisi tersebut merupakan salah satu dari 6 kekuatan besar, dengan para ahli Void Returning di dalamnya, tidak ada alasan untuk kurang percaya diri bahwa mereka dapat mengalahkan Torchlight yang telah tersebar dan terdaftar sebagai buruan di masa lalu. Sedangkan untuk Seven Blood Eyes, meski sekte itu tampak kacau, keadaannya tidak seburuk yang terlihat. Begitu pula dengan sungai abadi-abadi. Sumber polusi telah disingkirkan, dan sungai mulai kembali jernih. Kabut mematikan mulai menghilang. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sejauh ini masih dalam kendali koalisi 8 sekte. Sementara itu, Suking melesat menuju markas Seven Blood Eyes. Ia melihat pohon darah raksasa, markas gunung bergetar, dan para murid bertarung melawan bayangan darah. Ia juga melihat Sir Blood Smelter dan Master Seven sedang berhadapan dengan pohon raksasa itu. Segalanya tampak tidak terlalu buruk. Namun, entah mengapa Suking masih merasa sangat gelisah. Terlebih lagi, kabut hitam dan langit merah telah bercampur, membuat cahaya ungu menyebar kemana-mana. Suking menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan jimat teleportasi entropi. Menekan rasa cemasnya, ia terbang ke markas gunung dan bergabung dengan para murid melawan bayangan darah. Dengan api kehidupan yang menyala-nyala, kecakapan tempurnya cukup untuk menghancurkan mereka dengan mudah.
Karena pohon itu ditekan, hanya ada sedikit yang bisa dilakukan bayangan darah. Awalnya mereka ganas, tetapi dengan para murid yang mengelilingi mereka, mereka runtuh. Satu-satunya yang mereka miliki di pihak mereka adalah jumlah. Saat Su King melesat melewati markas, ia melihat para penguasa puncak dan tetua bertarung di udara. Melihat itu, kecemasan di hatinya sedikit mereda. Namun, saat itulah, sosok yang tidak jelas terbang melintasi langit menuju Seven Blue Ties. Itu adalah Night Dove, mengenakan jubah tebal, dengan ribuan benang berputar di matanya. Sambil menatap para penguasa puncak, ia melangkah maju. Saat melewati Su King, ia menoleh dan mengembuskan napas pelan. Kemudian, ia bergerak cepat sambil melesat menuju pertempuran. Di bawah, Su King tidak sempat bereaksi. Bahkan, ia tidak melihat apapun. Ia hanya mendengar suara gemuruh di kepalanya. Pada saat itu, mahkota langit ungu tertinggi tanpa batas miliknya muncul dan pertahanannya pun terbentuk. Namun, pertahanannya seperti kertas basah, dan langsung runtuh. Mahkota langit ungu tertinggi tanpa batas itu meledak. Pandangan Su King menjadi gelap, dan dia merasakan krisis mematikan meletus dalam dirinya. Hal berikutnya yang didengarnya adalah jeritan seperti anak kecil. Boneka hantu penukar nyawa itu muncul di hadapannya, dan hanya bertahan sesaat sebelum hancur berkeping-keping karena kehilangan nyawa. Itu menunjukkan bahwa, beberapa saat yang lalu, Su King seharusnya baru saja meninggal. Segalanya belum berakhir. Ada kehidupan kedua di dalam boneka hantu penukar kehidupan itu. Namun, satu tarikan napas dari Night Dove begitu mengerikan sehingga kehidupan kedua itu hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya hancur juga. Semua itu terjadi dalam sekejap. Kemudian, rasanya nyawa ketiga boneka itu mungkin juga akan hilang. Dua nyawa yang telah hilang sebelumnya menjadi penyelamat bagi Su King. Kini, terlepas dari keterkejutannya, ia secara naluriah menghancurkan jimat teleportasi entropi itu. Dalam sekejap mata, ia mulai beriak dan terdistorsi. Namun, saat itulah jeritan lain terdengar saat nyawa ketiga boneka hantu penukar nyawa itu berakhir. Saat itulah Su King lenyap, hanya meninggalkan fluktuasi teleportasi dan sisa-sisa boneka hantu penukar nyawa yang hancur. Oh, sebuah suara lembut berkata, 3 nyawa tambahan, dan jimat teleportasi entropi. Di kejauhan, Night Dove tidak memperhatikan. Lagi pula, ia baru saja mengembuskan napas dengan santai beberapa saat yang lalu, sedikit lebih lama. Saat ini, ia sepenuhnya fokus pada medan perang. Melihat sekeliling, ia fokus pada titik di mana para Piklord membantu menghancurkan bayangan darah. Tuan Ketujuh dan Tuan Blood Smelter sama-sama menyadari apa yang baru saja terjadi pada Su King. Para patriark lainnya juga menyadarinya, dan ekspresi mereka berubah. Pakar pengembalian Void, tak peduli seberapa terkejutnya semua orang, atau apapun yang mereka lakukan, mereka tak bisa menghentikan Night Dove mendekati puncak Seven Blue Ties. Ia berhenti tepat di depan Master ke-6. Gerakannya melawan Su King hanyalah memukul rumput untuk mengejutkan ular itu. Ia ingin menyembunyikan alasan sebenarnya datang ke medan perang. Itulah sebabnya ia hanya mengembuskan napas pelan. Kini, matanya berkilat penuh niat membunuh saat kekuatan penuh dari basis kultivasi Void Returningnya meletus. Bahkan Sir Blood Smelter atau Master Seven pun tak mampu menghentikannya. Dia mengulurkan jari telunjuknya ke dahi Master ke-6. Dahi adalah jembatan antara langit dan bumi. Hancurkan masa lalu, masa depan, masa kini. Kunci semua teleportasi, benda penyelamat, dan perlindungan ilahi. Basmi. Semburan cahaya berwarna darah melesat ke dahi Master ke-6. Getaran menjalar di sekujur tubuhnya, dan matanya menjadi kosong, bahkan bingung. Kemudian meredup, dan ia pun jatuh. Seorang kultivator Nascent Soul telah jatuh. Teriakan melengking karena tak percaya, kesakitan, dan patah hati meledak dari Master Seven dan Sir Blood Smelter. Angin menderu, langit menjadi gelap, kesedihan menyelimuti Seven Blue Ties. Master ke-6 sungguh menyedihkan. Ia memulai seperti Master ke-7, sebagai bintang gemilang di Seven Blue Ties. Biasanya, ia seharusnya sudah melampaui level Nascent Soul. Namun, di titik krusial dalam hidupnya, ia kehilangan cinta sejatinya. Ia adalah rekan Taois sekaligus suster juniornya, tetapi ia meninggal dalam sebuah kecelakaan. Terlebih lagi, ia gugur menyelamatkan nyawanya. Master ke-6, yang dulunya sangat romantis dan idealis, segera diliputi kesedihan dan penyesalan.
Bahkan, ia hampir gila karena duka dan amarah. Namun, ia berhasil keluar dari kondisi mental itu, dan akhirnya menyerahkan semua harapan dan impiannya kepada anak dari mendiang istrinya. Putranya sendiri. Putranya adalah seorang pekerja keras dan seorang kultivator yang tekun. Ia memang berbakat, dan pertumbuhan serta kemajuannya telah mengusir duka Master ke-6. Namun takdir memang kejam. Suatu hari, ketika putranya pergi berlatih, ia tak pernah kembali. Surat wasiatnya hancur berkeping-keping, menandakan bahwa ia telah tiada. Pukulan itu lebih berat bagi Master ke-6 daripada saat rekan Taoisnya tewas. Tekanan yang tak henti-hentinya memaksanya melaut mencari putranya. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, ia tak menemukan petunjuk apapun. Akhirnya, Master ke-6 tenggelam dalam kesedihan, dan menghabiskan hari-harinya dengan minum-minum. Terkadang, ia menangis terseduh-seduh, hatinya diliputi rasa sakit. Orang-orang di Seven Blood Eyes yang mengenalnya berharap mereka bisa melakukan sesuatu, tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela napas dalam penyesalan. Itulah sebabnya, setelah Su King menemukan petunjuk yang mengarah pada si pembunuh, Tuan ke-6 menjadi gila. Tak peduli Sir Blood Smelter telah menyatakan perang terhadap para Sea Zombie, Tuan ke-6 harus bertindak. Itu pula sebabnya Guru ke-6 memperlakukan Su King secara berbeda. Setelah peristiwa itu, Master ke-6 bekerja keras untuk memajukan kepentingan Seven Blood Eyes. Ketika Seven Blood Eyes mencapai tingkat yang lebih tinggi dan bergabung dengan koalisi, mereka pindah ke prefektur penerima kaisar. Tuan ke-6 sudah merasakan sakitnya mereda, dan dengan demikian memfokuskan seluruh energinya pada 7 mata darah. Ia juga diam-diam mengawasi Su King, dan menunggu kesempatan untuk membalas budi baiknya. Hingga hari ini, ia masih siap dan menunggu saat itu tiba. Sayangnya, semuanya lenyap begitu saja. Master ke-6 telah tewas. Kematiannya merupakan kejutan besar bagi seluruh Seven Blood Eyes. Selama perang 2 tahun sebelumnya dengan Sea Zombie, meskipun Seven Blood Eyes menderita banyak korban, tidak ada satupun pemimpin puncak Naschen Soul yang gugur. Bahkan, selama 200 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Sir Blood Smelter, dan terutama setelah Master Seven mulai bekerja dengannya, sekte tersebut terus meningkat popularitasnya. Mereka belum pernah mengalami kematian seorang ahli Naschen Soul. Terakhir kali ahli Naschen Soul meninggal adalah 200 tahun sebelumnya, dan hal itu menyebabkan perang ganas pertama dengan Sea Zombie. Selama perang itu, para Sea Zombie hampir berhasil menyerang Seven Blood Eyes. Patriark generasi pertama terluka, dan separuh penguasa puncak tewas. Sir Blood Smelter telah berkelana keluar sekte selama bertahun-tahun sehingga banyak orang melupakannya. Sekembalinya, ia melepaskan kekuatan dasar kultivasi yang hanya sedikit orang duga akan melihatnya. Kekuatan itu adalah lingkaran besar level Spirit Trove. Di masa kritis itu, ia menyelamatkan Seven Blood Eyes. Sejak saat itu, ia menjadi pemimpin nominal sekte tersebut. Setelah itu, Seven Blood Eyes membuat banyak kemajuan. Para ahli Naschen Soul bermunculan seperti bambu setelah hujan musim semi. Tentu saja, bagi kebanyakan kultivator, mencapai level itu adalah proses yang sangat sulit, jadi jumlahnya tidak banyak. Piklord pertama dan Piklord keempat saat ini adalah anggota asli para Piklord, sementara yang lainnya adalah anggota baru. Master ke-7 dan Master ke-6 telah bergabung dengan sekte bersama-sama, dan pernah menjadi rival di antara para terpilih. Ketika Tuan ke-7 menyaksikan mayat Tuan ke-6 jatuh dari langit, hancur berkeping-keping, menjadi hujan darah yang jatuh ke sekte di bawahnya, matanya berubah merah, tidak seperti biasanya. Dia bukanlah dewa yang bisa menutup mata terhadap hal-hal seperti itu. Begitu pula Tuan Blood Smelter. Mereka telah memandang sekte pedang awan melonjak sebagai potensi bencana, dan juga memiliki gambaran tentang posisi presiden dalam masalah ini. Mereka telah meramalkan bahwa ancaman berbahaya bagi sekte tersebut dapat muncul. Mereka bahkan mempertimbangkan bahwa pengkhianat dapat muncul. Mereka bahkan telah memperhitungkan kemungkinan bahwa pengkhianat tersebut mungkin terkait dengan Torchlight. Tuan ke-7 telah memikirkan semua itu. Ia telah merancang banyak kemungkinan, bahkan rencana jika sekte pedang awan melonjak mengaktifkan harta karun tabu mereka. Akibatnya, mereka pun melaksanakan rencana tersebut, dan bahkan memanfaatkan situasi tersebut untuk mencoba mencuri harta karun tabu milik sekte lain dan menambahkannya ke dalam kekuatan cadangan mereka.
Tetapi, mereka tidak mempertimbangkan bahwa Torchlight sebenarnya jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Tuan Ketujuh dan Tuan Blood Smelter tidak bisa disalahkan. Kekuatan-kekuatan besar di prefektur penerima Kaisar sebagian besar telah melupakan Torchlight. Tak seorang pun tahu bahwa, karena kedatangan satu orang tertentu, Torchlight telah berubah. Ketika sosok bayangan itu menyerang Master ke-6, kehebatan pertempuran yang ditunjukkan adalah Void Returning. Hal itu tidak pernah disebutkan dalam satu pun laporan intelijen dari kekuatan besar manapun. Ini menunjukkan bahwa seluruh peristiwa ini telah direncanakan secara rinci. Peristiwa ini telah diatur khusus untuk membunuh Master Six. Berbagai langkah telah diambil untuk memastikan pertahanan dan perlengkapan penyelamat Master Six akan dinetralkan sehingga ia dapat dibunuh. Sosok bayangan itu tidak benar-benar berusaha membunuh Suking. Dia bukan target misi. Saat kau membunuh ayam, kau tidak perlu menggunakan pedang raksasa. Tidak masalah apakah Suking kabur atau tidak. Intinya adalah membunuh Tuan ke-6, dan misi itu telah tercapai. Yang lainnya adalah hal sekunder. Tuan ke-7 gemetar saat menatap sosok bayangan itu. Matanya begitu merah sehingga segala sesuatu di sekitarnya tampak merah, dan seluruh dunia terguncang. Alasan reaksinya adalah karena tak ada yang bisa ia lakukan. Ia harus tetap bersama sang patriark untuk menjaga harta karun tabu Sekte Pedang Awan Melonjak tetap terkendali. Jika ia membatalkan rencananya, rencana itu akan gagal, dan harta karun tabu itu akan menimbulkan kerusakan serius pada 7 mata darah. Mata Sir Blood Smelter juga dipenuhi duka, dan ia berteriak murka sambil menekan harta karun terlarang itu. Para penguasa puncak lainnya juga gemetar, tetapi hanya bisa menyaksikan dengan tak percaya ketika mayat Tuan ke-6 berubah menjadi hujan darah. Para tetua inti emas dan murid-murid dari berbagai puncak terdiam. Hal itu terutama berlaku bagi para yang mulia dari puncak ke-6, yang gemetar dan melolong dalam hati. Sayangnya, tak seorang pun bisa berbuat apa-apa. Para patriark dan matriark sekte lain menyaksikan dengan ekspresi yang sangat serius. Beberapa dari mereka melakukan gerakan mantra, menyebabkan formasi mantra agung koalisi mengunci area tersebut. Di udara, wajah presiden tampak sangat muram saat ia pertama kali menatap 7 mata darah, lalu Sekte Pedang Awan melonjak. Akhirnya, pandangannya tertuju pada atap salah satu bangunan. Udara di sana beriak dan terdistorsi saat Sir Blood Smelter dan para patriark serta matriark koalisi lainnya juga melihat ke arah itu, menyebabkan tekanan luar biasa membebani mereka. Niat membunuh mereka yang intens terpusat pada area yang sama. Udara tiba-tiba retak dan terbelah, lalu runtuh. Di atas atap, terlihat seseorang berjubah hitam, dengan topeng yang menyerupai wajah dewa yang hancur. Ia berbaring dengan tangan di belakang kepala, menatap Master Seng Yun dan Chu Tiankun. Sesaat kemudian, udara di sebelahnya beriak saat Night Dove muncul. "Tuan," kata Night Dove dengan hormat, "saya memberikan hadiah itu kepada Seven Blood Eyes." Tak peduli para patriark dan matriark koalisi telah mengunci area itu dengan niat membunuh mereka. Suara Night Dove sama sekali tidak bergetar. Seolah-olah ia bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Yang ia pedulikan hanyalah Tuan dan majikannya. Penampilannya biasa-biasa saja, kata pemuda itu, terdengar sedikit bosan. "Baik, Tuan. Haruskah aku mengambil kembali topengnya?" "Tidak perlu. Penampilannya memang tidak luar biasa, tapi setidaknya cukup menghibur." Pemuda itu duduk, melihat ke arah Seven Blood Eyes, dan tersenyum. Lalu ia berdiri. "Aku sudah selesai menonton. Ayo pergi." Setelah itu, dia melompat dari atap dan menuju jalan di bawahnya. Saat tatapan para patriark dan matriark terfokus pada area itu, udara pecah, dan tanah runtuh dan amblas. Niat membunuh menyebar, membuatnya begitu dingin hingga kepingan salju mulai berjatuhan. Tekanan yang menekan semakin besar, membuat udara begitu tebal sehingga rasanya mustahil untuk ditembus. Namun, pemuda bertopeng itu hanya berjalan maju. Ia tidak peduli bahwa para ahli yang kuat telah mengunci area tersebut. Sama seperti presiden koalisi di atas, ia berada di tahap kedua Void Returning, jadi hal-hal seperti itu tidak memengaruhinya. Hal-hal itu begitu tidak berarti sehingga, kemanapun ia ingin pergi, ia akan pergi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Night Dove mengikutinya dengan tenang. Pada saat pedang terhunus dan anak panah dikokang, pemuda bertopeng itu kebetulan berjalan melewati kios penjual manisan buah. Para manusia telah lama berpencar,
meninggalkan kota sekte pedang awan melonjak yang sebagian besar kosong. Namun, mereka telah meninggalkan banyak hal. Pemuda itu memandangi manisan buah itu, lalu matanya tampak berkilat-kilat mengingat masa lalu. Ia mengambil tusuk sate. Adik kecil suka ini. Semua orang menonton dengan ekspresi sangat serius. Peristiwa ini telah meningkat ke tingkat tertinggi. Pada titik ini, Seven Blood Eyes akhirnya berhasil sepenuhnya menekan harta karun terlarang sekte pedang awan melonjak. Saat itu terjadi, Tuan Seven dan Tuan Blood Smelter langsung melesat keluar dari Seven Blood Eyes. Presiden Koalisi 8 Sekte berkata dengan tatapan dingin, "Torchlight, apakah kau mencoba menyatakan perang terhadap Koalisi 8 Sekte?" Pemuda itu mendengarnya dan mendongak. Matanya terlihat melalui topeng wajah dewa yang rusak. Ia tersenyum. "Merpati malam." "Baik, Pak." Night Dove mengeluarkan sebuah kotak kayu sederhana yang sedang tertutup. Dengan sangat hati-hati, ia membuka tutupnya. Lalu, seberkas cahaya melesat keluar dari kotak itu. Cahaya itu tak memiliki warna atau bentuk tertentu, dan nyatanya tak terlihat. Hanya bisa dirasakan. Namun, begitu muncul, sesuatu berubah di kubah surga. Suara gemuruh yang dahsyat menggema. Laut terlarang menjerit, dan matahari serta bulan pun menjadi gelap. Semua orang di Seven Blood Eyes, dari manusia, murid, hingga pemimpin, semuanya bereaksi dengan terkejut. Itu karena, cahaya itu adalah cahaya yang sama yang muncul saat mata wajah dewa yang hancur itu terbuka. Tak ada harta magis di dunia, bahkan harta terlarang sekalipun, yang mampu menandingi cahaya yang dilepaskan oleh wajah dewa yang hancur. Bagaimanapun, itu adalah tatapan seorang dewa. Sehebat apapun basis kultivasi seseorang, bahkan jika mereka memiliki kemampuan ilahi dan sihir Tao yang dapat mengubah langit dan bumi, tak satu pun dari mereka yang dapat menandingi wajah dewa yang hancur di kubah surga. Tekanan dari tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dan itu menggantung di atas kepala spesies yang tak terhitung jumlahnya di Revered Ancient, bagaikan hukuman mati. Saat kotak kayu itu terbuka, dan cahaya tak berbentuk dan tak berwarna muncul, kubah surga pun bertransformasi. Awan-awan bergolak, menjadi lautan amarah. Tanah di bawahnya mengabur dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga tak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Pada saat yang sama, sesuatu seperti nyanyian terdengar, suara yang dapat mengguncang jiwa, memenuhi langit dan bumi, mengguncang tubuh semua makhluk. Mustahil untuk mengatakan apakah nyanyian itulah yang membuat dunia menjadi kabur, atau apakah dunia terpelintir dan terdistorsi karena cahaya tersebut. Bagaimanapun, Koalisi 8 Sekte dikelilingi oleh efeknya, semuanya kabur dan semuanya terdistorsi. Kemudian, mutagen sekuat yang berasal dari wilayah terlarang tiba-tiba menyambar. Mutagen itu berasal dari tanah, dari sungai, bahkan dari debu. Setiap bata dan genteng, setiap makanan, semua yang ada tiba-tiba meletus dengan aliran kabut gelap. Awan-awan di atas bergolak dan berubah menjadi hitam pekat. Petir merah menyala di dalamnya, lalu tetesan darah mulai jatuh sebagai hujan. Ini seperti mata dewa di atas yang terbuka dan menatap Koalisi 8 Sekte. Itu tidak terbayangkan, itu tak terpikirkan, itu benar-benar menakutkan. Sama seperti kota kecil tempat Suking dulu berada di Phoenix Selatan, kota besar Koalisi 8 Sekte tak berdaya menghadapi hujan darah. Kekuatan dewa begitu agung, dan mampu mengubah jalan hidup semua makhluk hidup. Mereka sama sekali tak punya kuasa atas hal ini. Seluruh Koalisi 8 Sekte dengan cepat berubah menjadi wilayah terlarang. Semua sekte dan kelompok di prefektur penerima kaisar sangat terkejut ketika menyadari apa yang terjadi. Fluktuasi yang berasal dari area itu sungguh mencengangkan. Di dalam koalisi, tak peduli apakah seseorang manusia biasa atau patriark, mereka tak bisa melarikan diri. Saat itu, semuanya berubah menjadi keputusasaan. Bangunan-bangunan di koalisi runtuh menjadi puing-puing. Kekuatan hidup tercemar, dan bercak-bercak mutasi berkembang di kulit banyak orang. Tak peduli seberapa tinggi basis kultivasi seseorang, atau apa yang biasa mereka lakukan untuk mengendalikan mutagen di dalam diri mereka. Saat ini, mutagen itu mengamuk dengan liar. Itu terjadi pada manusia biasa, dan para kultivator tak bisa melarikan diri. Bahkan langit dan bumi pun tak luput. Nasib semua orang dan segalanya kini sedang terpengaruh. Megakota itu menjadi gelap gulita, dan ratapan duka menggema di mana-mana.
Suaranya begitu melengking dan putus asa sehingga siapapun yang mendengarnya akan merinding, dan tatapan serta jiwa mereka di dalam tubuh meredup. Beberapa murid yang memiliki mutagen tingkat tinggi tetapi berhasil mengendalikannya, tiba-tiba kehilangan kendali, dan meledak menjadi awan darah kental atau berubah menjadi mayat ungu kehitaman. Mutasi juga terjadi. Banyak kultivator kulit pecah-pecah, darah mengucur deras saat mereka berubah menjadi binatang buas. Pada saat yang sama, gumpalan darah muncul entah dari mana. Hanya dengan membuka kotak kayu itu, seluruh koalisi 8 sekte menjadi kacau balau. Rasanya seperti neraka dunia. Sir Bloodsmelter dan Master Seven bereaksi dengan sangat terkejut, begitu pula para patriark dan matriark koalisi lainnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan hal ini akan terjadi. Kejadian ini jauh melampaui apapun yang bisa mereka prediksi. Biasanya, para patriark dan matriark sangat kuat, tetapi saat ini, mereka juga dibanjiri mutagen yang seakan tak ada habisnya, menyebabkan mereka berdarah deras. Mereka ingin melakukan sesuatu, tetapi ketika berada di bawah tatapan dewa, mereka kehilangan kendali atas fungsi mereka sendiri. Mutagen merajalela di dalam diri mereka, dan jika mereka ingin mengendalikannya, mereka harus memusatkan perhatian sepenuhnya ke dalam. Hanya presiden koalisi yang tampaknya mampu menghadapi situasi ini. Namun, ia juga gemetar, mutagen merajalela dalam dirinya saat ia menatap tanah di bawahnya. Matanya dipenuhi teror yang tak terlihat selama bertahun-tahun. Tatapan dewa di atas. Siapa kau? Saat hujan darah turun ke 8 sekte yang terkejut, pemuda bertopeng itu mendongak. Tetes-tetes hujan jatuh ke topengnya, mengalir ke bawah, lalu jatuh ke tanah. Matanya menyimpan kenangan, bahkan sedikit penyesalan, saat ia berjalan menembus hujan darah. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat bahwa meskipun hujan darah dan mutagen yang mengejutkan itu, manisan buah yang dipegangnya tidak terkontaminasi sedikit pun. Ia melindunginya dengan sangat hati-hati. Sambil berjalan, Night Dove mengikutinya, matanya menyala-nyala karena fanatisme dan pemujaan. Sambil membawa kotak itu dengan hikmat, ia bergegas. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan, dan tatapan pemuda itu beralih ke para patriark dan matriark, lalu akhirnya tertuju pada Sir Bloodsmelter dan Master Seven. Kalian membunuh Bailey itu wajar. Aku juga wajar mengambil kepala pembunuhnya, dan menonton pertunjukannya. Itu pertama kalinya dia mengatakan sesuatu kepada siapapun di koalisi 8 sekte. Dan setelah mengatakan satu hal itu, dia terbang ke langit bersama Night Dove. Ia melambaikan tangannya, membuat Master Seng Yun dan Chu Tiankun gemetar. Dengan tatapan penuh hormat, mereka mendekati pemuda itu dan mengikutinya. Tak seorang pun di koalisi 8 sekte bisa berbuat apa-apa selain menonton. Tak seorang pun bisa ikut campur. Dari awal hingga akhir, pemuda itu tampak tenang dan santai. Layaknya saat berjalan di jalanan, ia akan pergi kemanapun ia mau, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Tepat sebelum menghilang di balik cakrawala, pemuda itu berbicara lagi, suaranya lembut. Namun, suaranya menggema di telinga sang presiden yang melotot. Kalian sebut saja dia dewa. Kami sebut dia dewa yang hidup. Pemuda itu menghilang bersama Master Seng Yun dan Chu Tiankun, membawa serta tatapan dewa itu. Tanpa tatapan itu pada koalisi 8 sekte, mutagen itu tidak memiliki sumber. Transformasi ke wilayah terlarang terhenti. Tentu saja, itulah kesimpulan optimal dari peristiwa ini bagi koalisi 8 sekte. Jika kota besar itu berubah menjadi wilayah terlarang, akibatnya akan sangat buruk. Karena transformasinya belum sempurna, efeknya dapat dibalik. Awan darah di kubah surga memudar, dan para patriark serta matriark bertukar pandang rumit dan diam. Sekarang bukan saatnya membahas apa yang telah terjadi. Mereka tahu bahwa yang terpenting adalah pulih dari peristiwa itu. Tanpa ragu sedikit pun, mereka terbang kembali ke sekte dan memulai pekerjaan membersihkan mutagen dan menyembuhkan yang terluka. Koalisi 8 sekte telah menderita pukulan berat, dan yang terburuk difokuskan pada 7 mata darah. Pada saat yang sama, nama Torchlight kini pasti akan menyebar luas di prefektur penerima kaisar. Semua kekuatan besar kini akan menyadarinya, bahkan takut akan hal itu. Semua itu gara-gara kotak itu. Bisa dibayangkan bahwa cerita tentang peristiwa di prefektur penerima kaisar ini akan menyebar ke prefektur lain, sampai semua orang di wilayah itu mengetahuinya. Bahkan,
kabar itu mungkin akan menyebar lebih jauh lagi. Lagi pula, cahaya di dalam kotak itu sungguh mengejutkan. Semua orang, semua spesies, semua organisasi, semua orang pasti menyadari keberadaan Torchlight. Selalu ada cerita tentang Torchlight. Misalnya, rumor beredar bahwa orang-orang yang bergabung dengan mereka dapat mengendalikan kekuatan dewa. Istilah Torchlight sendiri telah menjadi subjek banyak analisis. Obor yang belum dinyalakan pada dasarnya adalah sebuah tongkat, seperti kayu bakar yang tergeletak di tanah. Hanya ketika digenggam, ia akan menjadi obor. Kata Torch sendiri menyiratkan api, tetapi juga menyampaikan unsur kendali. Ketika digabungkan dengan kata cahaya, ia menambahkan kesan terang. Dan karena itulah, mereka disebut Torchlight. Saat pemuda yang mewakili Torchlight membawa Night Dove, Master Sengyun, dan Chu Tiankun pergi, dan saat koalisi 8 sekte segera memulai proses perbaikan dan penyembuhan, Su King melakukan perjalanan melalui hutan belantara yang agak jauh dari koalisi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di koalisi. Hal terakhir yang diingatnya adalah mahkota tertinggi tanpa batasnya meledak, dan boneka hantu penukar nyawa mati 3 kali berturut-turut. Lalu dia berteleportasi pergi. Ketika ia muncul di alam liar, wajahnya pucat pasi, dan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu betul bahwa jika seseorang menyerangnya saat itu, ia hampir pasti akan mati. Meskipun ia tidak melihat musuh di sana, ia bisa merasakan aura berbahaya di mana-mana. Rasa takut yang membayangi hatinya, mendorongnya untuk segera kembali ke Seven Blood Eyes dan membantu. Namun, ia tahu bahwa ia terlalu lemah untuk melakukan apapun. Basis kultivasinya tidak cukup tinggi untuk menjadi masalah. Karena itu, ia tidak segera kembali. Sebaliknya, ia menutupi fluktuasi basis kultivasinya dan mengenakan penyamaran. Baru setelah itu ia mulai bergerak kembali ke arah koalisi. Sambil bergerak, ia mencoba mencari tahu mengapa semua ini terjadi. Sayangnya, slip giok transmisinya tampaknya tidak berfungsi. Ia merasa sangat gelisah karenanya. Hari-hari berlalu, ketika baru sekitar seminggu meninggalkan koalisi, ia hendak melesat keluar dari kawasan hutan ketika, tiba-tiba, ia berjongkok dan menyipitkan mata. Dia melihat orang-orang di depan, bergerak melalui cahaya bulan. Di depan ada sosok berjubah yang mengenakan topeng yang menyerupai wajah sang dewa yang hancur. Ia berjalan santai, nyaris anggun, dan di tangannya ia memegang tusuk sate buah manisan yang bersih dari debu atau kotoran. Di tengah kegelapan malam, buah-buah merah itu tampak sangat mencolok. Berikutnya ada 3 orang. 2 di antaranya adalah Master Sengyun dan ayahnya, Chu Tiankun. Angin dingin bertiup dari utara, seakan tak peduli pada kehidupan, memenuhi langit dengan embun beku. Angin itu berhembus menembus hutan 7 hari sebelum koalisi 8 sekte tiba. Musim dingin akhirnya tiba. Daun-daun kering berguguran, menyerap sedikit kelembapan yang tersisa dan menambahkannya ke lumpur tempat mereka mendarat. Lumpur itu semakin tebal. Saat itu malam hari, jadi udara dinginnya terasa sangat menusuk. Su King berjongkok, belati di tangannya, siap beraksi. Ia ragu bisa bersembunyi dari orang-orang ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah tetap tenang dan diam, berharap tidak mengganggu mereka. Tentu saja, ia bertanya-tanya apa arti keberadaan Master Sengyun dan ayahnya di sini, aman dan sehat, bagi sekte tersebut. 2 orang lainnya dalam kelompok itu, mereka yang berjubah hitam, memancarkan tekanan yang mengerikan, dan membuat darah dan daging Su King bergetar hebat, merasakan krisis yang mematikan. Hal itu terutama berlaku bagi orang yang berada di posisi terdepan. Bahkan udara di sekitarnya pun beriak dan terdistorsi saat ia lewat. Sosok berjubah kedua membuat hati Su King mencelos. Ia mengenali aura orang itu adalah orang yang sama yang telah menyerangnya di Seven Blood Eyes. Penjagaan Su King semakin meningkat. Saat itu, rombongan itu berhenti berjalan. Angin dingin berhembus, dan sosok-sosok berjubah, termasuk Master Sengyun dan ayahnya, semuanya menoleh ke arah tempat persembunyian Su King. Mata Su King menyipit, ia tahu ia telah ketahuan, tetapi sebelum ia sempat memutuskan apa yang harus dilakukan, sosok di depannya tertawa pelan, lalu melanjutkan langkahnya. Namun, buah manisan itu melesat dari tangannya ke arah Su King, bersama dengan sepotong batu giok. Mereka mendarat di rerumputan di depannya. Su King memperhatikan kelompok itu menghilang ke dalam kegelapan. Ia mengerutkan kening. Ia jelas terlihat, tetapi kelompok itu tidak melakukan apapun padanya.
Malahan, mereka menjatuhkan dua barang. Semuanya terasa sangat aneh. Setelah berpikir cukup lama, ia melihat tusuk sate manisan buah dan lempengan giok itu. Ia mengamatinya dengan saksama. Ia mengabaikan manisan buah itu dan malah mengamati slip giok itu. Setelah memastikan isinya aman, ia menyelipkan sarung tangan ke tangannya sebelum mengambilnya. Setelah memeriksanya lebih lanjut, matanya berbinar penuh tekad. Betapapun anehnya seluruh situasi ini, ia merasa penjelasannya ada di dalam lembaran giok itu. Ia menerawang ke dalam dan mendengar sebuah pesan. Lama tak berjumpa, adik kecil. 6 kata itu menusuk Suking hingga ke dasar, membuat matanya berkaca-kaca. Jantungnya berdebar kencang, ia terus mendengarkan pesan itu. Kamu mungkin tahu siapa aku. Sejujurnya, aku sangat menghargai kenangan masa muda kita bersama. Di kehidupanku sebelumnya, aku punya banyak saudara laki-laki dan perempuan, tapi aku tak pernah benar-benar merasakan kasih sayang dan kehangatan. Semua orang bersikap dingin dan penuh perhitungan. Entah itu ayahku sang kaisar, atau semua saudara laki-laki dan perempuanku. Mereka semua seperti itu. Tapi dalam hidup ini, aku menghargai kenangan bersama ayah dan ibu. Dan tentu saja, kamu. Aku terutama menyukai kenangan tentang tangisan kecilmu yang lucu. Suking gemetar, dan ia hampir tak bisa mengendalikan napasnya. Jari-jarinya mencengkeram erat lempengan giok itu, dan telinganya berdengung. Ia mendongak ke arah hilangnya sekelompok orang itu, dan memikirkan orang berjubah dengan topeng yang menyerupai wajah dewa yang hancur itu. Pesan dari lempengan giok itu terus mengalir ke dalam benaknya. Tapi kemudian aku membangkitkan ingatan-ingatan dari kehidupanku sebelumnya. Aku langsung tahu bahwa aku harus mengorbankan segalanya. Jika aku tidak menyelesaikan upacara kepada dewa yang hidup, maka aku tidak bisa benar-benar dilahirkan kembali. Aku akan layu menuju kematian. Saat itu, aku berdiri di tengah hujan darah dan melihatmu duduk di lumpur berdarah dan mayat-mayat, menangis tak berdaya, memanggil ayah dan ibu. Sejujurnya, aku senang kau cukup beruntung untuk selamat. Aku ingin menghampirimu, menepuk kepalamu, dan berkata, jangan menangis, adik kecil. Aku melihat manisan buah itu saat berjalan-jalan tadi, dan ingat betapa kau menyukainya, jadi aku membelikannya untukmu. Seven Blood Eyes lumayan. Penguasa puncak dari puncak ke-6 membunuh Bailey, jadi aku menyuruh Night Dove membunuhnya. Nyawa ganti nyawa, itu sangat masuk akal. Saya meninggalkan pesan ini untuk memberitahu Anda bahwa saya menguburkan ayah dan ibu di Gunung Daybreak di Cicely County. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mengunjungi mereka. Selamat tinggal, Suking. Aku tidak akan menemuimu lagi. Pikiran Suking berputar dan dadanya terangkat saat pikirannya menjadi kosong. Ayah, ibu, Tuan ke-6. Informasi dalam lembaran giok itu datang terlalu tiba-tiba, dan terasa tidak nyata. Gelombang keterkejutan menghantam pikirannya tanpa henti. Di saat yang sama, rasa sakit yang sulit diungkapkan dengan kata-kata menusuk hatinya. Perlahan tapi pasti, rasa sakit itu memenuhi dirinya. Ia tak ingin mempercayai kebenaran itu. Namun, isinya tampak nyata. Sedangkan Master ke-6, ia akan mengetahui kebenaran tentang hidup atau matinya setelah kembali ke sekte. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ayah dan ibunya, ia tak pernah membicarakannya kepada siapapun. Yang sebenarnya, ia tahu betul bahwa mustahil orang tuanya bisa selamat dari bencana yang melanda 13 tahun lalu. Ia selalu berharap bahwa ia salah tentang hal itu. Namun kini ia tak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Ketika Suking memikirkan Tuan ke-6, ia bisa membayangkan lelaki tua itu mengangkat kendi berisi alkohol. Putra dan istrinya telah meninggal, memupuskan harapan dan impiannya. Namun, Suking tak bisa melupakan bagaimana lelaki itu telah menjaganya. Tuan ke-6 telah merawat Suking sama seperti Tuan ke-7. Tuan ke-7 telah membuat masalah besar tentang Suking yang menjadi muridnya. Hal itu sendiri merupakan ancaman bagi siapapun di dunia yang bermusuhan dengan Suking. Hal itu membuat Tuan ke-7 bagaikan tombak yang panjang dan tajam. Namun, kepribadian dan pengalaman guru ke-6 berbeda. Ia membantu dengan diam-diam dan tanpa gembar-gembor, bagaikan perisai kokoh yang melindungi Suking dari belakang. Di dunia yang begitu dingin dan brutal, bantuan diam-diam seperti itu sangat dihargai oleh Suking. Tak banyak orang yang membantunya melewati malam-malam yang dingin, yang peduli padanya, memberinya kehangatan dan perlindungan.
dan ia menyayangi setiap orang itu. Sayangnya, Sersan Thunder telah tiada. Grandmaster Bai telah tiada. Dan kini Master ke-6 telah tiada. Membayangkan ayah dan ibunya membuat hati Suking pedih, begitu pedih hingga tubuhnya gemetar. Dingin yang menusuk tulang membuatnya menggigil luar dalam, dari jiwa hingga kulitnya. Batu giok di tangannya hancur berkeping-keping, dan ujung-ujungnya yang tajam menusuk telapak tangannya, mengucurkan darah. Tetesan-tetesan merah tua dan pecahan-pecahan batu giok berjatuhan ke rerumputan kering di kakinya. Angin bertiup lagi, dan kepingan salju berjatuhan ke arahnya, membuatnya semakin kedinginan. Kemudian, sebuah petir menyambar, menyinarinya yang berdiri gemetar. Ketika petir itu lenyap, semuanya kembali gelap. Suking berdiri di sana dalam kegelapan. Setelah beberapa saat berlalu, sebuah petir lain menyinari area itu, menampakkan dirinya. Ia batuk seteguk darah, yang bercampur dengan butiran salju hingga jatuh ke tanah. Tak mampu berdiri tegak, ia pun berlutut. Hujan dan salju jatuh ke rambut, bahu, dan wajahnya, membuatnya tak bisa membedakan bahwa cairan yang jatuh ke tanah itu adalah air mata. Suking kembali melihat ke arah hilangnya sosok-sosok berjubah hitam itu. Waktu yang lama berlalu. Akhirnya, ia membuka tas penyimpanannya dan mengeluarkan selembar bambu. Isinya penuh dengan nama-nama, sebagian besar dicoret-coret. Setiap nama yang tercoret menunjukkan seseorang yang telah meninggal. Saat tetesan hujan dingin jatuh bagaikan mutiara, menghantam tanah, Suking mengeluarkan tusuk sate besinya dan mengukir nama lain pada kertas itu. Putra mahkota Valet dan Cian. Ia mengukir kata-kata itu pada bilah bambu dengan sangat hati-hati, dan juga dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap goresan setiap karakter mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Darah menetes dari telapak tangannya, menyusuri tusuk sate besi, dan mengenai bambu, memenuhi nama itu dengan darah. Mungkin darah itulah yang membuat Suking teringat akan kejadian di masa lalu. 13 tahun yang lalu. Saat itu, ia memiliki rumah, tetapi semuanya hancur pada suatu hari yang menentukan. Mata wajah dewa yang hancur itu terbuka, tinggi di kubah surga. Tatapan itu mendarat di kota tempat Suking tinggal, dan dalam sekejap, langit dan bumi menjadi kabur, semua makhluk hidup terpelintir dan terdistorsi, dan kota itu pun lenyap.